Apa yang harus kamu lakukan di saat kamu ngerasa nggak mampu? Apa yang harus kamu lakukan di saat beban kamu rasanya tuh berat banget? Dan hal ini sebuah pertanyaan yang saya juga lagi tanyain ke diri saya sendiri gitu. Kebetulan hari ini kemarin malam baru dapat tugas tambahan, dan tugasnya ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Saya harus bertanggung jawab atas 20 orang, sekitar 20 orang, untuk saya bisa berikan nilai tambah. Dan kalau saya melihat dengan kacamatanya saya yang nggak mampu, saya akan ngomong, aduh, kerjaan masih ada ini, masih ada ini, masih ada ini, masih ada ini, masih ada itu, masih ada ini. Ujung-ujungnya cuma akan jadi alasan yang bikin saya jadinya nggak melakukan yang terbaik. Dan saya sadar gitu, semua beban sebenarnya tanggung jawab sih. Tanggung jawab yang diberikan ini adalah bentuk kepercayaan dari orang-orang yang udah memberikan tugas itu kepada saya, bahwa sebenarnya saya mampu. Permasalahannya mungkin confidence saya juga dari dulu tidak dibentuk dengan baik. Jadi saya selalu berpikir, can I? Bisa nggak saya? Selalu mempertanyakan can I? Dan kalau kayak gitu fokusnya cuma bisa atau enggak. Dan karena otak kita terbiasa untuk hal-hal negatif, maka kecenderungannya akan menjawab tidak bisa. Otomatis harus gimana dong supaya bikin otak kita berubah? Pertanyaan yang harus diganti, bukan lagi pertanyaan yang harus kita pikirkan tuh, bukan lagi pertanyaan bisa nggak saya, can I, tapi ubah pertanyaan itu jadi how can I, gimana saya bisa. Karena dengan ganti pertanyaan jadi gimana saya bisa, otak kita akan fokusnya sama solusi, sama langkah, bukan sama hasil. Fokusnya akan ke input, bukan ke output. Kalau kita udah kasih input yang maksimal, outputnya pasti harusnya maksimal. Kalau memang hasilnya nggak sememuaskan yang kita harapkan, berarti kita harus meningkatkan input kita di waktu yang berikutnya. Nggak perlu menyiksa diri dan fokusnya, aduh saya akan gagal, aduh saya akan ini. Kamu nggak akan pernah berhasil kalau kamu nggak pernah mencoba. Kasar ya, kalau kamu mencoba, kemungkinannya 50-50. Antara kamu 50% berhasil atau 50% gagal. Tapi kalau kamu udah nggak pernah mencoba, well, jawabannya udah 100% nggak akan pernah berhasil. Jadi pertanyaannya, setelah kita udah ngubah pola pikirnya, jadi gimana caranya saya bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang kasarnya menggunung ini? Yang harus kita lakukan adalah mengatur prioritas. Mana tanggung jawab yang paling utama, yang harus kita selesaikan paling cepat, dan mana yang paling gampang untuk kita selesaikan. Karena kalau sesuatu itu kita rasa gampang, otomatis kita akan selesainya secepat mungkin dan bisa fokus ngerjain kerjaan yang lain. Di sini kita dituntut untuk fokus. Pilih satu, kerjain sampai selesai, baru habis itu pindah. Buat saya pribadi yang fokusnya suka lompat-lompat, ini sebuah tantangan. Tapi disinilah beban yang tadi saya sebut beban, sebenarnya saya ubah jadi kata tanggung jawab. Kalau kita nge-gym contohnya, kalau kita udah terbiasa ngangkat beban 1 kilo, kalau kita pengen ngegedein otot kita, otomatis kita harus naikin bebannya. Otomatis kita harus angkat beban di atas 1 kilo.
Kalau enggak, otot kita enggak akan terbentuk supaya dia bisa mengangkat beban yang lebih daripada 1 kilo. Dan itu juga yang sedang terjadi dalam hidup saya. Saya sedang dituntut untuk men-stretch atau melebarkan diri saya gitu, untuk jadi lebih mampu lagi, jadi lebih bisa lagi, jadi terbiasa untuk menghadapi masalah yang di level seperti ini. Dan mungkin itu juga yang kalian sedang ngalamin sekarang. Kalau rasanya gak mampu, rasanya gak kuat, balik lagi, ubah pikiran kalian dan fokus. Kerjain satu persatu, percaya bahwa kamu mampu. Karena walaupun kamu gak percaya, orang yang kasih tugas ke kamu itu percaya sama kamu. Dan yang terutama, Tuhan percaya sama kamu. Makanya dia kirim orang-orang yang mempercayakan tugas itu ke kamu. Dan uniknya, kalau ngomong soal Tuhan percaya gak sih sama saya, kalau kalian masih bisa nonton video ini, timernya masih terus jalan, kalian masih bisa nafas, Tuhan masih tetap percaya sama potensi kalian. Tuhan masih percaya bahwa kalian udah diberikan potensi yang begitu luar biasa, sehingga semua tanggung jawab yang rasanya gak mungkin itu dilimpahkan ke kalian sebagai sebuah ujian untuk kalian naik level. Sama dong kayak kita belajar di sekolah. Mungkin pas pelajaran kita diajarin tuh berurut 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3, 1 tambah 4. Pas ujian kita diuji 1 tambah 1 berapa? Habis itu langsung lompat tuh 1 tambah 4 berapa? Tapi semua itu dilakukan, ujian itu kita dapetin karena penguji kita tahu kita mampu loh. Dan kita sebagai yang udah belajar, sebagai yang udah dikasih tanggung jawab, sebenarnya juga harusnya sadar, gak mungkin ada orang yang kasih tanggung jawab tanpa mempertimbangkan siapa yang dikasih tanggung jawab. Kasarnya, kalau kamu sendiri ngasih tugas yang sifatnya cukup besar gitu, mungkin gak kamu kasih ke orang yang udah berkali-kali mengecewakan dan kamu tahu bahwa orang itu gak mampu untuk melakukannya? Kalau kamu aja tahu gimana caranya kamu akan memberikan tugas tersebut, apalagi orang-orang di atas kamu, apalagi Tuhan yang manggil kamu. Jadi percaya terus bahwa kamu udah dipercaya sedemikian mungkin sama Tuhan, dan udah ubah pola pikir kamu. Jangan pikir berhasil atau enggaknya, fokus sama gimana caranya kamu bisa kasih yang terbaik lewat tugas ini, gimana caranya kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi lewat ujian ini, dan fokus kerjain apa yang harus kamu kerjakan. Semoga video ini membantu kamu yang lagi kebingungan sama kayak saya, gimana sih caranya untuk melakukan apa yang lebih daripada yang kita mampu. Dan again, thank you udah nonton video ini. Nama saya Eskal Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. God bless you.